menimbulkan suatu perasaan khusyuk dan kerendahan. Hati dalam ruh, jiwa. Sebaliknya kita saksikan pula bahwa apabila kita berjalan dengan menegakkan kepala seraya, membusungkan dada, hal ini segera menimbulkan semacam rasa takabur dan tinggi hati. Dari contoh-contoh di atas, nampaklah sejelas-jelasnya bahwa gerak-gerik jasmani tidak diragukan lagi mempengaruhi keadaan ruhani. Begitu pula pengalaman menyatakan kepada kita bahwa makanan yang beraneka ragam juga mempengaruhi kemampuan otak dan hati. Misalnya, silakan mengamati dengan seksama keadaan orang-orang yang tidak pernah makan daging. Potensi keberanian mereka lambat laun semakin berkurang, sehingga akhirnya hati mereka menjadi lemah dan mereka kehilangan satu kekuatan yang terpuji anugerah Tuhan. Kesaksian hukum kudrat berkenaan dengan itu pun membuktikan bahwa di antara binatang-binatang berkaki 4 pemakan rumput tak seekor pun memiliki keberanian yang sebanding dengan keberanian yang dimiliki binatang pemakan daging. Hal ini dapat kita saksikan pula pada burung-burung. Ringkasnya, tidak dapat diragukan lagi bahwa makanan berpengaruh pada akhlak. Benar, orang-orang yang siang malam mengutamakan makan daging dan sangat kurang sekali makan sayur mayur kurang memiliki sifat santun dan rendah hati. Sedangkan orang-orang yang mengambil jalan tengah mewarisi kedua sifat tersebut, mengingat akan hikmah itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Syarif, yakni, makan jugalah daging dan makanlah jugalah makanan yang lain, akan tetapi tiap sesuatu jangan melampaui batas agar jangan timbul pengaruh buruk pada keadaan akhlak, dan agar cara berlebihan itu tidak pula merugikan kesehatan. Sebagaimana perbuatan dan tingkah laku jasmani berpengaruh pada ruh, begitu pula ruh pun berpengaruh pada tubuh. Orang yang sedang mengalami kesedihan matanya tentu tergenang air mata, orang yang sedang bergembira tentu akan tertawa. Makan, minum, tidur, bangun, bergerak, istirahat, mandi, dan lain-lain merupakan perbuatan jasmani, tabii. Alami, segala perbuatan itu pasti mempengaruhi keadaan rohani kita. Struktur jasmani kita sangat erat hubungannya dengan perangai kemanusiaan kita. Luka yang terjadi pada satu tempat di otak segera menghilangkan daya ingat, dan luka pada tempat lainnya menyebabkan hilangnya kesadaran. Udara wabah yang beracun menjalar dengan cepat ke seluruh tubuh, kemudian memberi bekas pada hati, dan segera mengacaukan jaringan batiniah yang dengannya terkait segenap sistem akhlak. Akhirnya dalam beberapa menit kemudian orang itu pun mati setelah mengalami keadaan seperti orang gila. Ringkasnya, penderitaan jasmani juga memperlihatkan pemandangan menakjubkan, yang dengan itu terbukti bahwa antara ruh dan tubuh terdapat suatu pertalian hubungan, demikian rupa, di luar kemampuan manusia untuk menyingkapkan rahasianya. Selanjutnya dalil mengenai adanya pertalian hubungan. Itu ialah apabila kita renungkan dengan seksama, kita akan mengetahui bahwa induk ruh justru tubuh itu juga. Sesungguhnya ruh tidak jatuh dari atas dan masuk ke dalam kandungan perempuan hamil, melainkan ruh adalah suatu nur cahaya, yang justru terkandung dalam nutfah, mani, secara tersembunyi dan semakin bercahaya seiring perkembangan tubuh, embrio. Kalam suci Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa ruh berasal dari struktur yang memang sudah terbentuk dari nutfah di dalam rahim. Sebagaimana dia berfirman dalam Al-Quran Syarif, yakni, kemudian kami jadikan tubuh yang berwujud dalam rahim ibu dalam bentuk lain serta menzahirkan lagi satu ciptaan lain yang dinamai ruh. Dan maha beberkatlah Tuhan dan tidak ada pencipta lain yang menyamainya. Di dalam firman-Nya bahwa, kami menzahirkan lagi satu ciptaan lain di dalam tubuh itu juga. Di situ terkandung rahasia yang sangat dalam tentang hakikat ruh, dan juga mengisyaratkan adanya pertalian, hubungan, yang sangat erat antara ruh dan tubuh manusia. Isyarat itu mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan-perbuatan jasmani manusia, ucapan-ucapan, dan segala perbuatan tabii, alami, manusia, apabila semuanya dikerjakan untuk Allah dan mulai nampak di jalannya, maka hal itu berkaitan dengan falsafah ilahi ini juga. Yakni di dalam amal perbuatan yang ikhlas pun sejak semula sudah tersembunyi suatu ruh,
sebagaimana tersembunyinya ruh dalam nutfah. Semakin berkembang amal-amal tersebut maka ruh pun semakin cemerlang. Dan tatkala amal-amal tersebut sudah sempurna maka serta-merta ruh itu memancar dengan penampakannya yang sempurna serta memperlihatkan wujudnya sendiri dari sisi keruhannya, dan mulailah gerak kehidupan yang jelas. Manakala struktur amal-amal itu sudah sempurna perkembangannya, segeralah bagaikan cahaya kilat. Ia mulai menampakkan sinarnya yang nyata. Itulah tahap yang mengenainya Allah Ta'ala secara kiasan berfirman dalam Al-Quran Syarif, yakni, tatkala aku telah siap membuat struktur dan telah menyelaraskan segala penzahiran manifestasinya dan aku telah meniupkan ruhku ke dalamnya maka rebahkanlah diri di atas tanah seraya bersujud kepadanya. Jadi, di dalam ayat tersebut terkandung isyarat bahwa apabila struktur amal-amal itu telah sempurna maka di dalam struktur tersebut bersinarlah ruh yang dilukiskan oleh Allah Ta'ala sebagai datang dari zatnya sendiri. Dan karena struktur tersebut baru siap sesudah kehidupan duniawi mengalami kemusnahan maka cahaya ilahi yang tadinya redup serta-merta menyala berkilauan. Dan dengan melihat keagungan Tuhan serupa ini wajib bagi segala sesuatu untuk bersujud dan tertarik kepadanya, maka segala sesuatu bersujud ketika melihat cahaya tersebut dan secara alami bergerak ke arah itu, kecuali iblis yang bersahabat dengan kegelapan. Di sini akan sangat berguna untuk menyebutkan bahwa janin manusia mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada usia hampir 4 bulan 10 hari setelah pembuahan, yakni, pada usia pertengahan keberadaannya di dalam alam rahim. Hukum alam yang sama yang menyebabkan janin berkembang dari keadaan tumbuhan kepada keadaan hewani juga berlaku di dalam kelahiran rohani. Dengan kata lain, sama seperti sebuah janin menghabiskan separuh rentang masa keberadaannya di dalam kandungan alam rahim lalu mulai menunjukkan tanda-tanda gerak dan kehidupan. Kondisi serupa berlaku juga di dalam kelahiran kehidupan rohani. Masa terbaik dari kehidupan seseorang, sebelum ia mengalami pikun, dapat diukur pada masa kira-kira usia 80 tahun. Separuhnya adalah usia 40 tahun. Di sini angka 40 berhubungan dengan masa 4 bulan pertama sang janin menghabiskan masa-masa pertamanya di dalam alam rahim sebelum gerakan fisik pertamanya. Pengalaman mengatakan kepada kami bahwa ketika manusia telah menjalani separuh dari masa-masa produktif kehidupannya 40 tahun pertama usianya yang memiliki kemiripan yang kuat dengan 4 bulan pertama keberadaan sebuah janin jiwanya mulai terbangun dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan rohani yang baru lahir. Asalkan saja ia diberkati dengan watak yang murni. Bukanlah rahasia bahwa sebelum menginjak usia 40, sebagian besar kehidupan seseorang dikaburkan oleh ketidaktahuan. Masa 7 atau 8 tahun pertama dari keberadaannya di dunia dilewatkan sebagai masa pertumbuhan. Dan masa berikutnya usia 25 tahun atau lebih sebagian besar usianya dihabiskan untuk mengejar pengetahuan. Atau dibuang-buang dalam kesenangan yang tiada berharga. Setelah itu, ia menikah atau sebaliknya mereka tertipu oleh pengejaran kekayaan dan kehormatan dan melewati semua batas dalam melakukan hal yang demikian. Pada tahap ini bahkan seandainya pun manusia berpaling ke arah Tuhan, pencariannya akan Tuhan agak dicemari oleh hasrat-hasrat keduniawian. Doa-doanya sebagian besar ditujukan untuk mendapatkan keduniawian dan tangisannya serta doa-doa permohonannya dinodai oleh keinginan-keinginan duniawi. Sehingga, alangkah kecilnya keimanan yang ia miliki tentang akhirat hal itu ditutupi oleh kenyataan bahwa kematian nampak hanya sebagai sebuah kemungkinan yang masih jauh. Sama seperti ketika sebuah bendungan yang runtuh airnya meledak dan menghancurkan apapun yang ada di jalur yang dilaluinya, seperti itu jugalah banjir yang membahayakan kehidupan manusia dari nafsu duniawi. Dalam keadaan ini, bagaimana ia bisa pernah percaya kepada adanya hari akhirat yang tidak kelihatan? Sebaliknya, ia malah mengolok-olok dan mengejek agama lalu memamerkan logikanya sendiri yang kering dan menyesatkan. Tentu saja, seandainya saja ia baik secara alami, ia mungkin bisa percaya kepada Tuhan. Akan tetapi imannya tidak sepenuh hatinya dan tanpa ketulusan dan itu juga tergantung pada keberhasilannya sendiri. Jika hasrat-hasratnya sudah terpenuhi maka ia berpaling kepada Tuhan. Jika belum, maka ia berubah menjadi setan. Dengan kata lain, masa usia muda adalah masa yang kritis dalam kehidupan seseorang dan tanpa rahmat ilahi seseorang mungkin akan menggali tanah kuburannya sendiri. Kenyataannya adalah bahwa periode kehidupan seseorang di masa muda ini adalah akar segala kejahatan. Pada masa-masa inilah seseorang mulai mengidap sebagian besar penyakit fisik dan beberapa penyakit lainnya yang tak DPT disebutkan. Kesalahan-kesalahan yang dibuat pada masa-masa muda tak berpengalaman ini sering menyebabkan orang berpaling dari Tuhan yang sejati dan abadi. Oleh karena itu, pada masa usia inilah ia takut akan Tuhan tetapi sedikit dan didorong oleh nafsu duniawi dan didominasi oleh ego alaminya.
Ia menaruh sedikit perhatian kepada nasihat orang lain dan menanggung akibat dari masa-masa usia ini pada masa sisa hidupnya di kemudian hari. Ketika seseorang mendekati usia 40 tahun, ia mulai menampilkan tingkah jiwa mudanya dan secara menyedihkan ia menoleh kepada kebodohannya yang mengenai mana para penasihatnya tak berhasil membujuknya. Jiwa mudanya yang meluap-luap secara alami mulai mereda, karena keadaan fisiknya menurun sejalan dengan usianya yang terus bertambah. Darah pemberontaknya sudah tidak ada lagi di sana, tidak ada pula kekuatan fisik dan jiwa mudanya yang ceroboh. Masa-masa penurunan dan kerusakan mendekat dengan cepat. Pada tahap ini, ia juga menyaksikan saudara-saudaranya yang lebih tua meninggal dunia dan bahkan kematian mendadak orang-orang dalam usia muda yang karena kehilangannya telah menyebabkan ia didera oleh kesedihan yang mendalam. Kedua orang tuanya pun mungkin sudah tiada lagi dan dunia mulai menyingkapkan kefanaannya dengan sejumlah cara. Demikian hal itu terjadi seakan-akan Tuhan telah menempatkan di hadapannya sebuah cermin lalu berkata, "Lihat, inilah kehidupan yang sebenarnya yang engkau sangat menyukainya itu." Pada saat itulah kemudian ia ingat akan kesalahan-kesalahan masa lalunya dengan penyesalan dan ia mengalami perubahan radikal yang mengantarkan kepada kehidupannya yang baru, asalkan saja ia adalah seorang yang secara alami memiliki niat yang baik dan merupakan salah seorang dari antara mereka yang Tuhan telah memanggil. Dalam konteks inilah Allah, yang Maha Kuasa, berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik terhadap orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dengan derita, dan melahirkan dia dengan derita. Sedangkan mengandungnya dan menyapihnya mengambil waktu 30 bulan hingga apabila ia mencapai usia dewasanya dan mencapai usia 40 tahun. Ia berkata, 'Hai Tuhanku, limpahkanlah taufik kepadaku supaya aku dapat bersyukur atas nikmat Engkau, yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan supaya aku dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan tegakkanlah kesalehan di tengah-tengah keturunanku bagiku. Sesungguhnya, aku kembali bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang patuh taat kepada Engkau.'" Quran Surat Al-Ahqaf 46:16. Yakni, kami perintahkan kepada manusia, dengan berkata kepadanya, "Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Ketahuilah olehmu bahwa betapa beratnya penderitaan yang ibumu derita demi kamu. Selama ibumu mengandung kamu ia menderita sakit dalam jangka waktu yang lama dan dengan rasa sakit pula ia melahirkan kamu. Selama 30 bulan ia terus berada dalam ketidaknyamanan baik selama masa kehamilan maupun masa menyusui kamu." Lagi, dia berfirman bahwa ketika seorang orang yang baik mencapai usia 40 tahun dan menginjak dewasa maka ia akan ingat akan peringatan ilahi dan berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan anugerahilah aku kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dapat membuat Engkau senang. Dan jadikanlah anak keturunanku sebagai orang yang syalih bagiku." Yakni, jika aku gagal dalam tugasku terhadap orang tuaku, maka janganlah hendaknya anak-anakku melakukan hal yang sama. Jika aku tersesat dari jalan yang lurus, hendaklah jangan Engkau biarkan mereka mengikutinya. Ya Tuhanku, aku bertobat dan kembali kepada Engkau dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dengan demikian, Tuhan telah menjelaskan bahwa pada tahun ke-40 menjadi rahmat bagi orang-orang yang syalih dan pada masa itulah semangat kebenaran bangkit di dalam diri mereka. Kebanyakan dari para nabi utusan Tuhan diutus dalam usia mereka yang ke-40 tahun. Sebagai contoh, penghulu dan panutan kita, Nabi Muhammad SAW pun diutus untuk kebangkitan umat manusia pada usia beliau yang ke-40 tahun. Ruh sebagai makhluk. Kami kembali lagi kepada pembicaraan semua, kami jelaskan, sangatlah benar dan tepat bahwa ruh adalah suatu cahaya yang latif, halus, tumbuh dari tubuh itu serta dibesarkan di dalam rahim. Yang dimaksud dengan terciptanya itu ialah bahwa pada taraf permulaan ia tersembunyi dan tidak diketahui, kemudian menjadi nampak nyata. Pada taraf permulaan intinya sudah terkandung dalam nutfah, mani. Tidak ragu lagi sesuai dengan kehendak, izin serta keinginan Tuhan Samawi ruh memiliki pertalian yang menakjubkan dengan nutfah. Dan ruh merupakan sebuah permata cahaya ruhani yang dimiliki nutfah. Tidaklah dapat dikatakan bahwa ruh merupakan bagian dari nutfah, seperti halnya bagian-bagian badan yang dimiliki tubuh. Akan tetapi tidak pula dapat dikatakan bahwa ruh datang dari luar atau jatuh ke bumi lalu bercampur dengan bahan nutfah, melainkan ia, ruh, tersembunyi di dalam nutfah seperti halnya api tersembunyi di dalam batu api. Tidaklah dapat dikatakan bahwa ruh merupakan bagian dari nutfah, seperti halnya bagian-bagian badan yang dimiliki tubuh. Akan tetapi tidak pula dapat dikatakan bahwa ruh datang dari luar atau jatuh ke bumi lalu bercampur dengan bahan nutfah,
melainkan ia, ruh, tersembunyi di dalam nutfah